Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riau Ardana. Saya jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semester 4. Baik, teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan hasil pemaparan materi saya yang berjudul Hadis Maudhu'i. Yang pertama, pengertian. Hadis maudhu' adalah suatu kabar berita bohong yang dibuat-buat, yang didustakan dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada para sahabat atau kepada para tabi'in secara palsu dan diharapkan untuk meriwayatkannya, kecuali untuk tujuan berhati-hati agar terhindar dari amalan yang maudhu dan untuk tujuan pembelajaran bagi para penuntut ilmu. Dan hadis ini termasuk salah satu bentuk hadis dhaif. Hadis maudhu'i adalah hadis buatan dan palsu yang dinisbatkan seakan-akan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis maudhu' sering dimasukkan ke dalam jenis hadis dhaif yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat keadilan periwayat. Sementara ada sebagian ulama yang tidak memasukkan hadis maudhu' ke dalam jenis hadis dhaif tetap merupakan bagian tersendiri. Selanjutnya ada waktu munculnya. Hadis maudhu' mulai muncul pada tahun ke-14 Hijriah ketika kaum muslimin mulai saling berselisih atas dasar politik. Maka mereka terpecah-pecah, ada yang menjadi Khawarij atau disebut sebagai kelompok. Ada pula yang menjadi Syiah dan lain sebagainya. Kemudian mulai muncullah kebid'ahan dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mulai mengarang-arang hadis palsu untuk memenangkan kelompok mereka dan memperkuat fatwa mereka. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dibuatnya hadis maudhu' yaitu ada 6. Yang pertama, untuk memperkuat madhab. Yang kedua, untuk memperoleh kekuasaan atau menjatuhkan lawan politik. Yang ketiga, untuk mencari penghasilan. Yang keempat, untuk membela fatwa ketika salah berfatwa. Yang kelima, untuk menyemangati seseorang agar beramal saleh. Dan yang keenam, untuk mendidik anak. Selanjutnya ada sebab-sebab hadis menjadi maudhu'. Yang pertama, bertentangan dengan akal dan tidak bisa ditakwilkan. Yang kedua, bertentangan dengan sunnah dan dalil yang mutawatir. Yang ketiga, pengakuan sharih dari si pengarang. Yang keempat, memungkinkan diriwayatkan secara mutawatir tetapi hanya diriwayatkan oleh satu orang. Yang kelima, tidak sesuai kadar kefasihan lisan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, perawinya terkenal sebagai pembohong. Yang ketujuh, banyak difatwakan oleh ulama hadis sebagai hadis maudhu'. Selanjutnya ada bentuk-bentuk hadis maudhu'. Bentuk-bentuk hadis maudhu' ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu seorang yang dirinya sendiri mengarang suatu hadis kemudian dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, seseorang yang menukil dari ahli cendekiawan kemudian mengaku-ngaku bahwa itu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, seseorang yang tanpa sengaja salah meriwayatkan sebuah hadis dan dia ragu bahwasannya riwayat tersebut hadis atau bukan. Dan yang keempat, seseorang yang meriwayatkan perkataan seseorang tabi'in kemudian dia dengan sengaja memafurkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa ciri-ciri hadis maudhu'. Yang pertama itu ciri-ciri yang terdapat pada sanad. Dan terdapat pada sanad ini ada beberapa, yaitu 4. Yang pertama, rawi tersebut terkenal berdusta atau seorang pendusta. Yang kedua itu pengakuan dari si pembuat sendiri. Yang ketiga itu kenyataan sejarah mereka tidak mungkin bertemu. Misalnya ada pengakuan dari seorang rawi bahwa ia menerima hadis dari seorang guru, padahal ia tidak pernah bertemu dengan guru tersebut atau lahir sesudah guru tersebut meninggal. Yang keempat itu ada keadaan rawi dan faktor-faktor yang mendorongnya menjadi hadis maudhu'. Yang kedua, ciri-ciri yang terdapat pada matan. Yang pertama itu keburukan susunan lafaznya dan yang kedua itu kerusakan maknanya. Ada beberapa kitab-kitab yang menyikapi hadis. Yang pertama itu kitab karangan Al-Hafiz Abu Farji Al-Jauzi
yaitu kitab Al-Mawdu'at. Yang kedua itu kitab karangan Al-Hafiz Ali bin Muhammad bin Iraq, yaitu Tanzil Husyariah Anil Akhbari Mawdu'at. Yang ketiga ada kitab karangan Al-Qadi Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, yaitu Fawaidul Majmu'ah. Yang keempat itu ada kitab karangan Ali bin Sultan Al-Qori, yaitu Tadkiratul Mawdu'atil Kubra wa Sughra. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebih saya meminta maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan dan hasil presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.